Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa saat ini Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang kita alami sampai dengan hari ini. Sekalipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Baik, mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita akan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya anak seperti Engkau. Layakan kami untuk kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya hanya dekat Engkau saja hati kami tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini bersama-sama kepada Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari siapkan hatimu. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita, bahkan akan menghibur kita semua. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami, sebab kami tahu kami butuh firman-Mu dalam menghadapi semua hal, termasuk situasi yang mencekam seperti saat ini. Berikan kami firman-Mu, ajar kuatkan teguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Itulah perikop firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita baca, dan saya akan jabarkan bagi kita saat ini. Saya bacakan bagi kita, Bapak Ibu, Saudaraku bisa menyimaknya. Ayat 22 mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak
pulang. 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Dari perikop ini, judul khotbah, judul perenungan saya berikan bagi kita, Anihu. Dalam bahasa Yunani, ego emi. Aku ini. Tenanglah, aku ini. Perhatikan saudaraku, bulan Januari yang lalu ketika virus corona ini masih mewabah hanya di Wuhan atau di China, di Tiongkok sana, kita orang Indonesia masih banyak yang berbangga diri sambil menghakimi negara Tiongkok dan berkata, Tiongkok terkutuk karena melakukan pembantaian terhadap suku Uighur. Tiongkok terkutuk karena makan daging haram. Tiongkok kena virus oleh karena makan daging yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Jok-jok yang ternyata sesungguhnya hanya hoaks bersiliweran di medsos kita. Katanya wabah corona ini tidak akan sampai ke Indonesia. Oleh karena orang Indonesia sudah kebal dengan virus. Terbiasa makan di pinggir jalan. Saya membaca itu waktu itu. Sudah sering dimasuki virus E. coli dan lain-lain. Orang Indonesia berbangga dan berkata, Indonesia apalagi Palu, kotanya panas, kita tidak mungkin kena virus itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Saat ini Indonesia kena, bahkan Palu pun sudah ada suspeknya. Memang begitulah saudaraku, watak banyak orang, watak manusia. Ketika bahaya masih jauh, dengan bangga kita bisa berkata, langkai dulu mayat saya sebelum kamu ganggu anak istri saya. Tapi ketika bahaya itu sudah ada di depan rumah kita, kita akan berusaha menyelamatkan diri berkata, bunuh saja dia, yang penting saya selamat. Itu adalah watak dari banyak orang. Di tengah situasi yang kelam, mungkin banyak di antara kita yang akhirnya bertanya seperti Raja Daud dalam kitab Mazmur bertanya, di manakah Allah? Apakah Allah diam saja melihat pandemi corona ini? Mengapa Tuhan tidak bertindak? Bahkan ada yang berpikir, apakah ini sebuah hukuman dari Tuhan? Jemaat yang kehilangan gembalanya, jemaat yang kehilangan pendetanya bisa bertanya, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, pertanyaan ini sangat wajar dipertanyakan orang saat ini, termasuk juga mungkin di antara kita. Para murid Tuhan dalam nats yang barusan kita baca juga pernah mengatakan hal yang sama ketika nyawa mereka terancam oleh sebuah ketakutan. Ada angin sakal dan Yesus berjalan, mereka pikir itu hantu. Para murid bertanya, di manakah Yesus? Murid bertanya, di manakah guru? Kalau Yesus, kalau guru itu ada di tengah mereka bersama dengan perahu, mereka berpikir mereka akan aman.
Di manakah mengapa Yesus meninggalkan kita? Mengapa Yesus harus pergi berdua? Bahkan waktu Yesus berjalan di atas air di tengah gelombang, tengah angin sakal itu, mereka sampai tidak bisa mengenali wajah Yesus yang tiap hari bersama dengan mereka. Memang sering terjadi, saudaraku, ketakutan membuat kita tidak bisa lagi mempercayai Tuhan. Tapi ketahuilah dengan pasti, saya berkata lewat perenungan ini, bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita umat percaya kepadanya. Tuhan mengendalikan segala sesuatu, mengendalikan segala hal termasuk corona ini, mengendalikan segala waktu, mengendalikan segala situasi. Maka kita harus paham dari kenyataan ini. Ketika terjadi sesuatu di luar kendali dan kemampuan kita, maka yang harus kita selalu ingat, ketika para murid juga mengalami sesuatu di luar kendali mereka. Dari kisah ini kita aplikasikan kepada kita. Ketika terjadi sesuatu di luar kendali dan kemampuan kita, maka kita harus selalu ingat bahwa Tuhan kita itu, Yesus kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengarkan saudaraku, yang pertama kita harus selalu ingat bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Maksudnya bagaimana? Dengarkan saudaraku. Kisah ini jelas memberitahu kita orang percaya masa kini tentang kemahakuasaan Tuhan Yesus. Yesus Maha Kuasa atas ciptaan. Ia berjalan di tengah danau yang sedang dilanda angin sakal yang mengerikan. Bagaimana tidak mengerikan? Murid yang sebagian berlatar belakang nelayan pun juga mengalami takut. Kita tahu bahwa ada 3 sifat mutlak yang dimiliki oleh Tuhan. Disebut sebagai omnipotens, Maha Kuasa, omnipresent, Maha Hadir, omniscience, Maha Tahu. Bukti dia Maha Kuasa, ia berkuasa atas ciptaan. Maha Tahu, ia tahu apa yang akan terjadi. Maha Hadir, ia tidak batasi ruang, waktu, dan tempat. Manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas. Kalau manusia makhluk ciptaan yang terbatas, seharusnya ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan yang tidak terbatas. Tapi saat ini hal itu sudah banyak bergeser. Kita sudah sering tidak lagi menyerahkan hidup kepada Tuhan yang tidak terbatas. Seorang maestro piano terkenal akan tampil di sebuah gedung teater yang besar. Dia akan penampilan tunggal di tempat itu. Tapi waktu dia mau tampil, saudaraku, ada seorang anak kecil yang berlari ke depan, ke altar. Kemudian waktu dia berlari, panitia berpikir itu adalah bagian dari penampilan sang maestro. Lampu pun disorotkan kepadanya. Orang pun mulai memberi tepuk tangan. Ternyata dia pergi duduk ke sebuah piano. Setelah panitia sadar, mereka mau mengambil anak itu, sang maestro berkata tidak usah. Sang maestro duduk di kursi yang lain, di piano yang lain. Dan sang anak pun mulai memainkan pianonya dengan tuts-tuts yang fals, yang tidak pas. Sang maestro memainkan pianonya, menutupi bunyi fals dari piano sang anak kecil, si anak kecil. Sehingga terjadi harmoni yang indah, harmoni yang bagus, harmoni yang hebat. Di akhir penampilan, tepuk tangan pun bergemuruh diberikan kepada sang maestro. Tapi sang anak berdiri dan dia berpikir bahwa semua gemuruh, semua tepuk tangan itu ditujukan kepada dirinya. Dia berbangga diri. Karena berpikir semua itu ditujukan kepadanya. Tapi sesungguhnya tepuk tangan dan gemuruh itu ditujukan kepada diri sang maestro. Kalau Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, maka fokus hidup dan segalanya harus kita tujukan pada sang maestro agung itu. Yesuslah sang maestro agung, sang maestro atas hidup kita. Saat ini di dalam kehidupan orang percaya, fokus itu telah banyak bergeser. Fokus jemaat telah bergeser tertuju kepada pendetanya, kepada gembalanya. Fokus jemaat telah banyak bergeser tertuju kepada pendeta yang punya karunia. Ukuran kesuksesan pelayanan telah bergeser pada berapa banyak jumlah jemaat, pada berapa besar, berapa mewah gerejamu.
Berapa banyak engkau diundang, telah bergeser dari apa yang dikehendaki Tuhan. Mungkinkah ini sebuah sentilan dari Tuhan? Kenyataan ini, pandemi corona ini, sentilan kepada hamba-hamba Tuhan, sentilan kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan jangan bergeser fokusnya dari Sang Maestro Agung itu. Sentilan kepada hamba-hamba Tuhan, supaya fokusnya jangan bergeser dari Sang Maestro Agung bernama Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terbukti waktu dia mau ditangkap, dia berkata, "Kamu pikirkah saya tidak bisa mengerahkan 12 pasukan malaikat?" 12 pasukan malaikat, satu pasukan itu berbicara jumlah yang banyak. Bisa satu divisi, satu brigade, satu batalion. Berarti jumlah malaikat yang sangat banyak bisa dia kerahkan untuk menolong dirinya. Tapi itu tidak dilakukan. Belum pernah kita mendengar ada manusia yang bisa menggerakkan malaikat. Jangankan ribuan malaikat, satu malaikat pun tidak bisa. Kalau menggerakkan setan atau jin mungkin bisa. Karena dia memelihara itu dengan memberikan sebuah tumbal. Manusia tidak bisa menggerakkan malaikat. Hanya pemilik malaikatlah, penguasa, komandannya malaikatlah yang bisa menggerakkan malaikat. Komandannya malaikat adalah Tuhan sendiri. Yesus bisa menggerakkan malaikat. Berarti Yesus adalah Tuhan. Sebelum dia alami siksaan di kayu salib 4 kali dalam Injil, dia memberitahu kepada para murid apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Saya nanti akan ditangkap, saya akan diolok-olok, akan dilempari, akan mati, kubur, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Ia tahu apa yang akan terjadi atas dirinya. Satu orang manusia pun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Dua bukti ini pun kita bisa memahami bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada nabi yang lain pun yang mengetahui apa yang akan terjadi akhir hidupnya. Tapi Yesus mengetahui semua itu. Perhatikan saudaraku, kalau begitu kita sudah tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang kita fokuskan kembali hidup kita kepada Sang Maestro Agung itu. Sang Maestro pemilik kehidupan itu. Bukan kepada yang lain. Di tengah situasi di luar kendali kita ini, tetaplah yakini Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau dia Tuhan yang Maha Kuasa, ia juga berkuasa atas pandemi corona ini. Ia berkuasa atas situasi ini. Yang kedua, nats ini juga memberitahu kepada kita bahwa kita adalah manusia yang lemah. Manusia itu lemah. Murid yang sebagian latar belakang nelayan itu alami ketakutan karena situasi itu. Bahkan sampai mereka tidak bisa mengenal Yesus yang berjalan di atas air itu. Ini semua membuktikan bahwa manusia itu lemah, penuh keterbatasan dan cepat diliputi oleh ketakutan. Karena kita lemah, maka seharusnya kita mempercayakan hidup secara total kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena hidup mati kita ini ada di tangan Tuhan Yesus. Wahyu 1 ayat 18b berkata, "Aku memegang segala kunci maut dan dunia orang mati." Segala kunci maut dan kunci dunia orang mati ada di tangannya. Artinya, kalau Yesus adalah juru kunci atas segala sesuatu, Yesus adalah juru kunci kehidupanmu, Yesus adalah juru kunci kehidupan saya, Yesus adalah juru kunci kehidupan kita. Karena Yesus yang pegang kunci kehidupan dan kematian, maka ia berkuasa membuat kita hidup walaupun kematian bernama corona mengintai kita. Kalau Yesus yang pegang kunci kematian, maka seorang akan tetap mati sekalipun orang itu masih mau hidup. Dengarkan itu dan sadar akan hal itu, saudaraku. Di tengah gelombang ketakutan itu,
Yesus datang menjumpai para murid dan berkata, "Tarseite, aku ini. Tenanglah, aku ini." Ini setara dengan pernyataan tarsete ego emi. Dengan pernyataan ego emi ini dengan pernyataan Tuhan dalam perjanjian lama. Anihu. Anihu adalah suatu jaminan bahwa Dia menyertai kita. Anihu adalah suatu jaminan bahwa Dia ada bersama dengan kita. Anihu, aku adalah suatu jaminan bahwa Ia di depan kita. Ia ada di dekat kita. Karena dekatnya Ia dengan kita, sampai Ia bisa mendengarkan detak jantung kita. Saat ini pun Dia berkata kepadamu, kepada saya, kepada kita semua, "Tarseite anihu, tarsete ego emi." Tenanglah anak-anakku, aku ini. Tenanglah murid-muridku, aku ini. Karena Tuhan Yesus yang berkata tarsete ego emi. Karena Yesus yang berkata tenanglah aku ini, maka kita pun harus tenang. Karena yang Maha Kuasa yang berkata tenanglah, bukan manusia lain. Bukan pendeta, bukan orang yang punya kuasa, tapi yang Maha Kuasa. Kita lemah, tapi yang Maha Kuasa berkata tenanglah, maka kita pun patut tenang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita naikkan pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah disampaikan bagi kami semua ya Tuhan. Kau berkata, "Tarsete ego emi." Tenanglah aku ini. Jaminan inilah, pernyataan inilah yang menenangkan kami di tengah situasi seperti ini. Jaminan inilah yang membuat kami akan tetap kuat. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang dekat dengan kami. Anihu, Kau ada bersama dengan kami. Kau adalah Allah yang dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tidak berubah. Tetap menjaga, melindungi,
mengasihi kami. Terima kasih di tengah situasi dimanapun jemaatmu saat ini tetap penyertaan tangan Tuhan yang maha kuat menjaga melindungi mereka. Dijauhkan dari kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan dalam nama Yesus. Roh Kudus tuntun teguhkan pelihara jemaatmu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.